Beberapa hari yang lalu ada yang bertanya terkait masalah pinjam saldo Dana. Ya, tanpa KTP katanya langsung cair, tapi ternyata itu adalah bohong besar. Nah, kalian pasti yang menonton video ini pasti pernah menonton video-video, saya yakin kalian pasti pernah ya, karena kalian menemukan video ini, karena saya memang mentarget orang-orang yang menonton video-video tersebut. Jadi gini, ketika kalian mendapatkan sebuah konten, tutorial, atau apapun itu yang berkaitan dengan meminjam saldo Dana, pinjam saldo Dana, dan lain sebagainya. Nah, ternyata kalian sudah buang-buang waktu nonton selama beberapa menit, ternyata nggak sesuai harapan kalian. Yaitu, tutorialnya adalah disarankan untuk melakukan fitur minta atau fitur request saldo Dana. Ya, memang sih ini minjem uang atau minjem saldo Dana. Memang sih cairnya bakal cepat, tapi siapa yang mau ngasih kalian atau memberikan kalian fitur minta dana tersebut? Ya, ini merupakan sebuah hal yang banyak banget kalian temui, tapi tidak ada solusi apapun terkait cara tersebut. Ujung-ujungnya adalah, konsepnya adalah memberikan kalian tunjuk bahwa orang itu sudah berhasil mendapatkan saldo Dana. Terus kemudian menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu membuat fitur QR Code yang mana kalau di-scan itu akan membuat orang akan mengirimkan saldo Dana kepada kalian. Tapi siapa yang mau, pertanyaannya? Ujung-ujungnya kan sama aja kayak kalian ngutang ke teman, ngutang ke saudara, karena kalian nanti dapatkan uangnya dari mereka, tapi bedanya melalui saldo Dana aja. Jadi bedanya di mana? Itulah yang banyak ditemui di YouTube saat ini, teman-teman ya. Jadi ini merupakan sebuah konten yang kalau boleh dibilang sedikit pembodohan, tapi ya nggak pembodohan banget lah. Karena kan ada isinya juga tutorial minta. Ya bener, minjem saldo Dana, ya minjem tanpa KTP, yaitu dengan minta. Tapi mintanya kemana itu yang tidak ada. Nah oke, di sini mungkin saya akan sedikit bongkar kenapa sih banyak orang-orang membuat konten seperti itu. Karena yang pertama adalah penghasilannya sangat-sangat besar dari AdSense, dari penghasilan YouTube-nya. Yang kedua, penontonnya sangat banyak, peminatnya. Kita tahu lah ya, pengguna Dana itu sangat banyak. Banyak orang yang tertarik untuk minjam uang di Dana, itu banyak banget. Nah yang ketiga, masih banyak aja orang yang nonton, padahal caranya ya cuman gitu-gitu aja. Ya ini nggak tahu kenapa, ya memang itu adalah hukum alam ya. Ada supply, ada demand ya teman-teman. Ada penyedia dan pastinya ada peminatnya. Oke, nah itu sudah wajar. Nah sekarang kalian bisa lihat, untuk penghasilan dari konten-konten tersebut, kalian bisa bayangkan, per 1000 viewsnya bisa mendapatkan 50.000 bahkan sampai 100.000 ya. Jadi saya pernah mencobanya membuat konten seperti itu, dan memang nilai RPM, nilai pendapatan iklan dari YouTube per 1000 orang yang nonton itu bisa sampai 50.000 bahkan 100.000. Nah bayangkan kalau 10.000 orang yang nonton bisa dapat berapa tuh? Bisa dapat 1 juta dari satu video itu. Nah itulah yang membuat orang berbondong-bondong membuat tutorial tentang cara pinjam dari saldo Dana dan lain sebagainya. Ya ini harapan saya buat teman-teman sekalian tidak tertipu lagi, dan buat teman-teman sekarang mulai sedikit kritis dan mulai sedikit cerdas untuk menanggapi konten-konten seperti itu. Kalau fitur minta, ya ini akan sangat beresiko. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Karena saya tahu banyak korban-korbannya gak cuman dirugikan waktu aja, tapi dirugikan uang. Loh kok bisa? Kenapa kok orang dirugikan uang padahal dia cuman nonton fitur Dana tersebut, terus request pinjam dan lain sebagainya. Kalian pasti pernah tahu kan, banyak orang-orang atau tutorial-tutorial, termasuk mungkin saya waktu itu juga menggunakan cara seperti itu, yaitu minjam saldo Dana ya, kemudian pakai fitur request atau fitur minta, lalu kita sebarkan di Facebook. Nah, ini tidak kita sadari bahwa ketika kita menyebarkan QR Code saldo Dana kita, itu kita seakan-akan memancing pinjol ilegal untuk memberikan pinjamannya kepada kita. Nah, artinya banyak korban-korban juga yang nggak sengaja ya, mungkin dia nggak tahu soalnya kan, dia sebar di grup Facebook, ada nih yang transfer minjamin uang ke dia. Nah itu pinjol ilegal, yang mana akan ada bunga di dalamnya teman-teman. Bunganya sangat gede dan penagihannya sangat kasar dan lain sebagainya. Kalian pinjam 1 juta, tapi kalian ditagihnya bisa sampai 10 juta karena bunganya akan terus-terus bertambah kalau kalian tidak membayar. Gimana orang mau bayar? Kalau mau bayar aja utang 1 juta harus bayar 2 juta, itu kan repot ya, bunganya hampir 100% sendiri. Siapa yang mau membayar utang tersebut? Ujung-ujungnya adalah gagal bayar dan telat bayar. Nah, tujuan saya video ini adalah agar teman-teman bisa terhindar. Oke, nggak apa-apa kalau kalian pengen cara seperti itu, tapi pastikan kalian mengetahui resikonya. Salah satunya adalah kalian memancing pinjol ilegal untuk
untuk mentransfer uang ke kalian dan kalian terjebak di pinjaman online ilegal tersebut, teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Video ini tidak ditujukan untuk menyerang siapapun, tapi video ini ditujukan untuk pada kalian yang memang suka atau mungkin senang mengincar cara pinjam uang di saldo Dana. Nah, itulah resiko-resikonya dan alasannya kenapa kalian selalu menemui konten-konten atau tutorial-tutorial yang sama terkait pinjam saldo Dana, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa mencerahkan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.